Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sistem reproduksi pada pria ya. Sebelumnya kita telah membahas sistem reproduksi pada wanita. Nah, sekarang kita bahas sistem reproduksi pada pria. Di sini juga saya menggunakan PowerPoint atas nama Ibu Rizky Rizfi Ramdini MSI dari D3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Pringsewu Lampung, karena saya rasa ini isi dari PowerPoint-nya sangat sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan mengenai sistem reproduksi pada pria. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Rizky Nisfi ya. Jadi ini adalah organ reproduksi pria, itu ada organ eksternal dan organ internal ya. Organ eksternal terdiri dari skrotum, penis, gland penis, kemudian internalnya terdiri dari testis dan epididymis, kemudian saluran keluar testis dan kelenjar aksesoris. Jadi ini adalah sama dengan perempuan tadi ya, yang pria juga ada organ eksternalnya dan ada organ internalnya. Kemudian organ eksternalnya ini yang pertama terdiri dari gland penis. Gland penis ini adalah kepala penis ya. Jadi dia baru terlihat kalau seseorang tuh terlihat jelas gitu ya. Kalau misalnya belum disunat mungkin terlihat depannya saja, tapi kalau sudah disunat seorang laki-laki maka gland penis ini akan terlihat secara keseluruhannya ya. Kemudian antara gland penis biasanya sampai ke penis itu dia kayak ada lekukan gitu ya, kayak ada lekukan. Itu disebut dengan corona glandis ya. Nah, kemudian setelah gland penis ini ada penis ya, yang panjang ini adalah penis. Kemudian pada penis ini ada corpus cavernosa, yang ini corpus cavernosa dan ini adalah corpus spongiosum, di mana pada saat terjadi ereksi maka pembuluh darah akan berkumpul di sini sehingga nanti penisnya akan tegang gitu ya. Kemudian ini adalah skrotum ya, skrotum di bagian bawah ini namanya skrotum ya, itu biasanya di dalam skrotumnya itu ada testis ya. Jadi bagian luarnya itu disebut dengan skrotum. Nah, itu termasuk ke dalam organ genitalia atau organ reproduksi pada pria yang eksternal ya. Jadi ada penis, gland penis, skrotum. Kemudian skrotum itu kantung yang berisi testis, terdiri dari lapisan kulit luar yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Nah, ini skrotum itu adalah kantung ya yang berisi testis ya, fungsinya penyangga bagi testis dan temperaturnya itu adalah di situ selalu diatur sebesar 34 derajat Celcius karena itu adalah temperatur yang pas untuk spermatogenesis atau untuk perkembangan sperma. Kemudian yang kedua adalah penis ya. Penis ini organ untuk kopulasi, jadi bagian penis inilah yang nanti masuk ke dalam vagina gitu ya. Nah, penis ini terdiri dari dua korpus, ada korpus cavernosum dan ada korpus spongiosum. Jadi ini cavernosum ini yang bagian ini ya, ini korpus cavernosum dan ini adalah korpus spongiosumnya. Korpus cavernosum penis ini di sebelah dorsal dibungkus oleh tinea albugenia tebal sebesar 0,5 mm ya. Ketika ereksi tersusun oleh serabut kolagen sirkular sebelah dalam dan longitudinal sebelah luar. Kemudian korpus spongiosum penis di sebelah ventral ya, jadi dilapisi oleh tunika albugenia ini yang spongiosum bagian ventral lebih ke arah dalam ya. Dilapisi sama oleh tunika albugenia, kemudian cavernnya lebih padat dan kecil-kecil, bagian tengah ditembus oleh uretra. Jadi ini si korpusnya itu kan dia bentuknya apa ya seperti ini ya, bulat mengelilingi uretra ya. Nah, kalau yang corpus cavernosum spongiosumnya ini adalah yang ditembus oleh uretra. Nah, ini kalau dipotong dari arah menyamping ya, tapi ini kalau dipotong arah menyamping seperti ini. Nah, ini kalau dipotong arah melintang seperti ini ya. Jadi maka akan ada tampilan ini adalah banyak mengandung pembuluh darahnya ya di corpus cavernosum. Ini pembuluh darah yang akan sehingga nanti ketika pembuluh darah akan menuju ke sini ketika terjadi ereksi ya. Nah, ini terdiri dari beberapa arteri ya di corpus cavernosum ini. Kemudian gland penis ya. Jadi ini adalah gland penisnya. Jadi kalau misalnya ketika ini belum disunat ya. Ini skrotum ya Nak ya. Ini skrotum, yang ini penis. Nah, ini ketika belum disunat ya.
ini disebut dengan prepucium ya, ketika belum disunat maka glandnya itu tidak tampak ya. Tapi ketika prepucium ini sudah dibuang, sudah disunat maka baru kita tampak gland penis ya. Jadi kalau pada wanita saat dalam janin perkembangannya akan berubah menjadi klitoris ya. Kalau pada laki-laki gland penis ini ya. Kemudian ada organ internal. Penis udah, organ internal ya, organ internalnya itu di sini ada ini ya, organ internalnya ada uretra, ini uretra ya, seperti saya bilang tadi bahwa uretra ini adalah tempat keluarnya urin. Jadi kalau pada laki-laki gabung antar, kalau pada wanita kan tadi beda ya, antara lubang vagina sama lubang urin beda. Tapi kalau pada laki-laki sama lubang urin ya, untuk keluarnya urin itu sama dengan untuk keluarnya sperma. Sehingga kalau sedang berhubungan seksual atau kalau berhubungan seksual sebelum dikeluarkannya sperma maka dia akan dibersihkan terlebih dahulu oleh cairan sebelumnya untuk membersihkan saluran uretra. Baru kemudian nanti dikeluarkan sperma setelah saluran uretranya bersih. Nah, kemudian ada vas deferens. Ini adalah vas deferens ya, nanti sebagai saluran yang akan menyalurkan sperma ya dari testis ya. Kemudian dari testis ini akan ada epididymis. Di setiap testis itu kan ada dua, kanan dan kiri ya, dia akan memiliki epididymis ini. Ya, jadi epididymisnya ini bagian dalam tuh ada testis, uretra, testis, epididymis ya, yang internal ini ya ada vas deferens. Kemudian ada kelenjar prostat, ini adalah kelenjar prostat ya, kalau pada yang sudah tua dia akan membesar sehingga dia akan menyumbat saluran uretra dan akan mengalami kesusahan dalam buang air kecil. Kemudian ada glandula Cowper's, ya ini adalah glandula Cowper's. Kemudian ada ductus ejakulasi, ya ini ductus ejakulasi ya. Kemudian ada vesica seminalis, ya ini adalah vesica seminalis yang ini. Ya dia akan mengeluarkan cairan yang berwarna putih ya. Nah kemudian ini adalah organ internalnya cukup banyak ya. Jadi ada uretra, testis, epididymis, vas deferens, glandula Cowper's, kelenjar prostat, ductus ejakulasi, sama vesica seminalis. Nah, kemudian testis, nah ini adalah dari bagian dari testis, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menghasilkan sel sperma, ya, melalui proses spermatogenesis, ya. Ini adalah bentuk gulungan dari tubulus seminiferus. Jadi testis ini terdiri dari lipatan atau gulungan-gulungan dari tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus inilah diproduksi sel sperma setiap dia terus-terusan diproduksi ya. Siapa yang memproduksi sel sperma di tubulus seminiferus ini adalah sel-sel Leydig ya. Dia menghasilkan hormon testosteron ya. Jadi testis ini menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig, sehingga hormon testosteron inilah yang membantu dalam proses pembentukan sperma. Kemudian epididymis, nah epididymis ini ya terdiri dari kaput, ya ini kaput, kemudian ini korpus, ini kauda. Ini adalah epididymisnya, ya. Dia berada pada bagian atas testis gitu ya, dia menempel di bagian atas testis. Jadi di sini sperma yang sudah dihasilkan oleh testis dia akan masuk ke dalam epididymis dan akan dimatangkan di situ, ya. Jadi dimatangkan dulu sehingga spermanya menjadi bisa gerak gitu ya. Bagaimana sperma itu tadi di leher rahim bisa masuk ke dalam tuba fallopi, yaitu dengan cara bergerak ya, dia ada ekornya yang buat menggerakkannya. Nah, itulah dimatangkan sehingga nanti spermanya bisa bergerak, karena kalau nanti spermanya tidak bisa bergerak, maka dia tidak bisa membuahi sel telur, jadinya tidak bisa mempunyai keturunan gitu ya. Jadi sel sperma ini dimatangkan di epididymis setelah diproduksi di testis, kemudian dimatangkan di epididymis. Ya, dihafalin ini anak ya. Kemudian dari epididymis maka akan dikeluarkan melalui vas deferens ya. Jadi vas deferens ini tidak menempel pada testis ya, tapi dia sebagai lanjutan dari epididymis ya. Nah, ini kan epididymis tadi ya, dari sini dia akan dikeluarkan. Nah, kemudian pada laki-laki itu kadang ada namanya vasektomi atau KB kontrasepsi pada laki-laki. Program KB pada laki-laki itu namanya vasektomi, yaitu dengan cara memotong bagian dari vas deferens ini ya, sehingga spermanya tidak bisa keluar ke sini karena vas deferensnya terpotong ya. Kemudian ujung salurannya di dalam kelenjar prostat.
Nah, jadi ujung saluran dari vas deferens ini di sini ya. Nah, ini vas deferens untuk mengeluarkan sperma ya, ada kanan kiri ya, Nak ya. Ini ke sini. Dia berjalan sampai ke atas kandung kemih, kemudian dia akan bersatu di glandula. Jadi tadi vas deferens kanan dan kiri ini akan bersatu pada bagian glandula prostat. Ya, kemudian dia akan dikeluarkan melalui uretra, ya. Nah, jadi sebelum si sperma ini keluarkan melalui uretra, maka dia akan bergabung dulu dengan cairan semen atau air mani ya yang diproduksi oleh vesika seminalis. Jadi di sini ya, di sini dia akan bergabung dengan cairan yang berwarna putih. Jadi yang berwarna putih itu bukan spermanya ya, Nak ya, tapi cairannya vesika seminalis ya, cairan dari vesika seminalis yang nanti dia akan menjadi nutrisi bagi sperma. Nah, ini adalah vesika seminalis, kantung mani. Jadi dia mengeluarkan sekret, fruktosa dan hormon sebagai nutrisi bagi sperma ya. Jadi sperma kan tadi di sini ya bermuaranya dari vas deferens ini, dia akan bergabung dengan vesika seminalis ya. Kemudian dia akan sehingga bergabung dengan cairan berwarna putih ini sebagai nutrisi bagi sperma. Nanti kan sperma akan jalan gitu ya, saat berada dalam organ reproduksi wanita, sperma membutuhkan banyak nutrisi untuk perjalanan dia dari leher rahim sampai dari mana? Dari fornix tadi sampai ke tuba fallopi. Nah, ini adalah vesika seminalis ya. Ini vesika seminalis, ini vas deferensnya ya. Kemudian ada kelenjar prostat terletak bagian atas uretra dan di bagian bawah kantung kemih, menghasilkan getah sekret kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berfungsi untuk kelangsungan hidup sperma. Nah, ini juga sama untuk menghasilkan cairan yang dapat mendukung keberlangsungan hidup bagi sperma ya. Kemudian ada kelenjar Cowper ya, kemudian kelenjar Cowper ini dia fungsinya untuk disebut juga kelenjar bulbouretra, jadi ada di sini ya. Ini menghasilkan getah yang bersifat basah untuk membersihkan uretra atau pelumas penis. Jadi saya bilang tadi ya, karena salurannya sama antara saluran urin dan saluran untuk mengeluarkan sperma, maka sebelum mengeluarkan sperma biasanya dia dibersihkan dulu saluran uretranya. Nah, cairan yang untuk membersihkannya itu dihasilkan oleh kelenjar bulbouretra ini atau disebut dengan kelenjar Cowper. Dihafalin ya, Nak ya. Kemudian ada saluran ejakulasi, saluran pendek penghubung vesika seminalis dan uretra mengeluarkan sperma. Nah, ini ada saluran ejakulasi sehingga dia bisa menyemprotkan sperma keluar ya. Nah, kemudian uretra ini memanjang ya. Ini adalah saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Jadi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen atau vesika seminalis. Ini adalah kandung kemih dan di sini ada kantung semen tadi ya atau vesika seminalis tadi. Jadi kalau buang air kecil keluarnya dari sini cairannya, kalau misalnya ereksi atau ejakulasi keluar cairannya dari vesika seminalis yang sudah bergabung dengan sperma yang sebelumnya saluran uretranya telah dibersihkan oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar bulbouretra ya. Nah, ini demikian untuk alat genitalia pada laki-laki ya. Mohon dipelajari, dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Kemungkinan ujian pasti soalnya akan keluar dari sini ya, dari video pembelajaran ini. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.